Siapa yang tidak kenal dengan Pangeran Diponegoro? Pangeran Diponegoro salah satu tokoh besar dalam sejarah Indonesia yang mengubarkan Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perang selama 5 tahun itu telah menguras sumber daya Belanda dengan membayar harga yang sangat mahal. 8.000 tentaranya tewas dan 7.000 serdadu pribumi yang direkrut Belanda untuk perang bersamanya ikut tewas, serta biaya perang sebesar 25 juta gulden atau setara dengan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat nilai saat ini. Ini menunjukkan ketangguhan Pangeran Diponegoro. Namun di balik itu, Pangeran Diponegoro juga manusia biasa yang memiliki kebiasaan seperti kebanyakan orang. Berikut ini akan kita ulas tentang 7 kebiasaan Pangeran Diponegoro yang mungkin belum banyak diketahui banyak orang menurut sejarawan Inggris Peter Carey. Yang pertama, ternyata Pangeran Diponegoro adalah penggemar anggur putih. Pangeran Diponegoro gemar minum anggur bersama orang-orang Eropa. Merek anggur favoritnya adalah Constantia, anggur dari Tanjung Harapan, yang menjadi pilihan para raja dan kaisar serta pengarang terkenal. Tetapi Pangeran Diponegoro tak menjadikan minum anggur sebagai kebiasaan yang berlebihan. Sepertinya dia punya tafsir sendiri soal larangan minum anggur dalam Islam. Dia berpendapat meminum anggur putih yang diberikan orang Eropa tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena orang Eropa meminum anggur putih yang manis itu sebagai obat penawar bila mabuk anggur merah. Sirih dan rokok. Mengunyah sirih salah satu dari sedikit kebiasaan Pangeran Diponegoro. Sehari-hari dia biasa terlihat terus-menerus memamah sirih, sehingga dia dapat menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengunyah sirih itu. Pangeran Diponegoro juga menghisap rokok Jawa, sigaret tebal yang dilinting sendiri dengan tangan, sejenis cerutu yang terbuat dari tembakau lokal yang dibungkus daun jagung. Seperti kebanyakan kerabatnya di Keraton Jogja, Pangeran Diponegoro juga mengoleksi emas dan berlian. Di antara harta yang dimilikinya selama pengasingan adalah cincin dan sarung keris berlapis emas. Benda berharga lain miliknya adalah batu akik hitam yang disimpan dalam pembungkus emas. Batu mulia ini dikirimkan kepada ibunya yang sudah berumur 80 tahun ketika berkorespondensi dengannya di Makassar pada Maret 1849. Burung dan berkebun. Dua kesenangan utama Diponegoro yaitu berkebun dan memelihara burung. Di tempat semedinya di Selarejo dan Gua Selarong, dia membangun kebunnya dengan menanam bunga, sayuran, buah-buahan, dan pepohonan. Dia bangga, tidak ada apa-apa pun di dunia yang tidak tumbuh subur di tanah Jawa. Dalam autobiografinya, yaitu Babat Diponegoro, dia menyebut berbagai jenis binatang yang menemaninya selama dalam masa semedinya, yaitu ikan di Selarejo, kura-kura, burung tekukur, buaya, dan harimau selama semedi di sepanjang Perang Jawa. Burung-burung perkutut dan kakak kesayangannya ikut dibawa ketika diasingkan ke Manado dan Makassar. Roti putih. Dalam soal makanan, Diponegoro memiliki selera yang selektif. Selama seminggu yang dihabiskan di kediaman residen Semarang, di tengah perjalanan menuju Batavia, dia menyukai roti putih yang dipanggang di dapur Karesidenan Bojong. Dia pun mulai terbiasa dengan menu kentang Belanda yang dimakan dengan sambal dan keripik singkong untuk mencegah mabuk laut. Tebar pesona pada kaum Hawa. Kendati sering mengidentifikasi dirinya sebagai Arjuna, Diponegoro tentu tak setampan tokoh pewayangan itu. Namun Diponegoro cukup enak dipandang mata. Dia seperti punya daya tarik pribadi yang kuat yang membuatnya menawan di mata kaum perempuan.
Dia sendiri mengakui salah satu dari sifat yang mengganggu di masa mudanya adalah sering mudah tergoda pada perempuan. Selama Perang Jawa, dia menganggap salah satu penyebab bekalan terbesar Nadigowo pada 15 Oktober 1826 adalah karena sebelum pertempuran, dia tidur dengan perempuan Tionghoa yang bukan istri resmi, bukan pula selir, tapi tawanan perang yang dijadikan tukang pijit. Ketika di pengasingan, menurut Presiden Manado Peter Mart, percakapan yang paling digemari di Ponorogo tentang perempuan-perempuan yang melihatnya sebagai seorang great lover. Ketika di Manado, Diponegoro pernah ingin menikahi perempuan setempat, putri dari tokoh muslim setempat, Letnan Hasan Nur Latif. Namun lamaran itu ditolak karena akan membawa putrinya pada nasib buruk. Selama hidupnya, Diponegoro memiliki 7 istri dan beberapa selir. Satu-satunya istri yang menemani di pengasingan adalah Raden Ayu Retnoningsih. Mengirimi musuh pakaian perempuan, Diponegoro mengakui sangat sedikit kaum kerabatnya di keraton yang berani bercanda dengannya. Padahal dia punya sisi yang ceria juga. Para pengawalnya yang pelawak selalu melibatkannya dalam berkelakar secara bebas. Dia juga dapat menularkan kegembiraan besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Namun humornya sering mengandung ironi yang kasar. Selama Perang Jawa, dia punya kebiasaan mengirimkan pakaian perempuan kepada komandan tentaranya yang dianggap bertindak pengecut, disertai catatan bahwa pakaian ini lebih baik daripada baju seragam tempur. Itulah 7 kebiasaan Pangeran Diponegoro yang mungkin belum diketahui banyak orang. Semoga video kali ini dapat menginspirasi kita sebagai pemuda Indonesia agar lebih baik lagi dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.